saya buka dulu masker ya, sebagai bagian dari protokol kesehatan yang wajib kita patuhi. Ini jaraknya sudah 1 meter lebih ini. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Restu Blangkon di Restu Blangkon Podcast, tentunya dalam acara Jagongan. Kali ini saya nggak sendiri, ada tokoh pariwisata yang cukup dikenal baik secara lokal, provinsi, daerah, sampai dengan nasional. Pada kesempatan kali ini kita ajak beliau sebagai seorang Ketua Pok Darwis Provinsi Jawa Tengah. Ngaturaken sugeng siang Pak De. Sugeng siang Mas Restu Blangkon. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya lama saya idam-idamkan Pak, ketemu sama jenengan, bisa ngobrol-ngobrol enak, bisa santai ngomong ke perkembangan pariwisata di Jawa Tengah khususnya. Karena saat ini kan dengan adanya new normal ini, saya kira kekuatan pariwisata itu akan bangkit melalui desa, dan ini Pok Darwis mengambil peranan yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan ngobrol kita. Saya pengen panjenengan ini memperkenalkan diri. Oke, sebelum kami menjawab Mas Restu, perlu kita kenalkan terlebih dahulu ya. Tentunya ini buat teman-teman baik nanti pemirsa Pok Darwis, pegiat wisata. Ya, bendo kenal kaya ngopo to wonge, jenenge sapa to kae gitu. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Restu Blangkon beserta tim yang telah berkenan sowan di tempat kami. Dengan adanya kegiatan ini Mas Blangkon, gaduh-gaduh nggih. Aku masih ya lahir saka wong Jawa, metu enom ning basa Jawa kuwi iso kurang apa ya Mas? Kurang teteh. Jadi campur aduk karo bahasa Indonesia. Lah ikulah kehebatan orang anak-anak kekinian. Oke, dengan rileks aja. Nama saya Yani Setiadi, Mas. Kami sebagai sekretaris desa Ponggok sudah 25 tahun yang lalu. Jadi sangat lama saya bekerja sebagai abdi di desa bersama-sama masyarakat. Kami juga dipercaya oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Kami dikukuhkan oleh Pak Menteri Desa PDTT pada waktu itu, Bapak Eko Putro Sanjoyo, melalui Pak Dirjen Taufik Majid. Itu saya dikukuhkan sebagai Ketua 1 Forum BUMDes Indonesia. Juga di bulan Agustus tahun 2018 di Serang, Banyumas, sama teman-teman pegiat wisata di seluruh Provinsi Jawa Tengah, kami dipercaya sebagai Ketua Umum Forum Pok Darwis Provinsi Jawa Tengah. Dan juga kami sebagai Sekdes juga dipercaya oleh teman-teman Sekdes juga selaku Ketua Umum Forsekdesi Provinsi Jawa Tengah. Memang kami sangat senang berorganisasi karena apa? Banyak teman, banyak wawasan, dan tentunya banyak pengalaman. Sering silaturahmi, jarine simbah-simbah biyen kuwi yen sering silaturahmi kuwi umure dawa, akeh rezekine. Itu yang menjadi saya minat untuk didapuk dalam organisasi. Luar biasa. Itu sekilas. Jadi untuk brief kami. Profilnya sangat panjang sekali teman-teman perjalanan beliau, baik dari sektor pemerintahan desa, kemudian BUMDes, sampai dengan kiprah beliau sebagai salah satu tokoh Pok Darwis, ya, kelompok sadar wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini kan Pok Darwis Desa Wisata, Pok Darwis Desa Wisata. Ini bagi kami dan beberapa teman-teman yang menyaksikan video ini, Pak, mungkin masih bingung, Pak. Sakjane Pok Darwis itu apa? Kemudian Desa Wisata itu apa? Kira-kira
dari sudut pandang Pak Yani, apa sih Pok Darwis itu, apa sih desa wisata, Pak? Oke, kalau kita melihat dari sejarah, yang mana Pok Darwis itu tentunya mempunyai desa wisata. Tapi desa wisata kadang belum tentu mempunyai Pok Darwis. Padahal Pok Darwis ini sudah ada sejak tahun 1989. Pada waktu itu Sadar Wisata dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 3 April 1989 dalam rangka Visit Indonesia Year di tahun 1991. Jadi Pok Darwis ini sudah lama sekali dibentuk pada saat Orde Baru kepemimpinan Pak Soeharto. Dalam rangka Visit Indonesia Year tahun 1991 itu. Oh, 91. Jadi perlu adanya pemahaman bahwa apa itu Pok Darwis. Nah, Pok Darwis adalah warga yang tinggal di sekitar destinasi pariwisata secara sadar dan sukarela memotivasi warganya menciptakan iklim yang kondusif mendukung pariwisata atas dasar sabta pesona. Jadi Pok Darwis ini sebuah masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat pula. Jadi semua orang, baik tua, muda, laki, perempuan, ini semua bisa menjadi kelompok Pok Darwis. Salah satu kesadaran hati yang mana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan potensi alamnya. Ini mendukung untuk wisata, maka masyarakat di sekitar ini untuk sadar berwisata. Ini yang dimaksud kelompok sadar wisata. Jadi sadar wisata ini sama kok seperti kelompok-kelompok yang lainnya, karena Pok Darwis ini mendukung dalam kepariwisataan. Jadi supaya masyarakat ini lebih nyaman, lebih senang, lebih betah untuk berwisata di tempat itu. Beda kalau tidak ada masyarakat yang sadar berwisata. Mungkin jalan menuju objek wisata itu kotor, banyak sampah. Orang berwisata kan merasa tidak nyaman karena tidak bersih, karena banyak kotoran yang di situ. Mungkin habis nyuci pakaian dijemur di pinggir-pinggir rumah, di depan-depan rumah, padahal di situ akses untuk menuju ke objek wisata. Ini juga membuat masyarakat, orang-orang yang mau berwisata ini juga merasa kurang nyaman. Padahal berwisata ini butuh kenyamanan, butuh keindahan, butuh ketentraman, seperti itu, Mas. Jadi intinya bahwa Pok Darwis ini adalah sekelompok masyarakat yang secara sadar berkumpul, kemudian dengan tujuan untuk mendukung segala macam aspek kepariwisataan. Ngerti nggak, Pak? Iya, betul. Oke, bahwasanya Pok Darwis sendiri adalah ya masyarakat itu sendiri yang ada di satu tempat. Kemudian ada kegiatan pariwisata, ada destinasi wisata, ada akomodasi yang mendukung kegiatan pariwisata. Nah, ini masyarakat ini perannya di mana, Pak? Secara spesifik. Contohnya, kita sekarang ada di Ponggok kan, tentunya ini adalah salah satu destinasi yang sangat viral karena memiliki daya tarik berupa kolam, ya. Kolam alami, namanya Umbul. Umbul ini dari bahasa mumbul-mumbul, ngerti nggak, Bang? Nah, ini kan sangat menjadi idola baru wisata. Nah, ini peran masyarakat kalau di Pok Darwis ataupun sekitaran Ponggok, masyarakat secara umum pripun, Pak? Kami bicara secara umum bahwa Pok Darwis itu masyarakat itu menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah atau host yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam sabta pesona. Jadi kelompok masyarakat yang sadar wisata ini sangat-sangat berpengaruh sekali demi keberlangsungannya pariwisata secara berkesinambungan.
Jadi sangat berpengaruh. Kunci keberhasilan sebuah wisata ini pada kelompok masyarakat yang ada di lingkungan. Jadi harus mendukung kesemuanya. Contohnya harus ada sebuah kebersihan, sadar wisata untuk tentang kebersihannya. Juga keamanan. Ini sangat-sangat mendukung. Apabila berwisata merasa tidak bersih, dipandang mata juga kurang maksimal atau keamanannya juga kurang terjamin, ini orang akan was-was. Jadi bagaimana masyarakat ini peran andil supaya calon-calon pengunjung yang mau berwisata ini betah dan besok akan datang lagi, mengajak keluarganya, mengajak tetangganya, dan mengajak komunitas yang lain akan semakin banyak, semakin ramai mengunjungi di desa wisata itu. Peran masyarakat ya ada dua. Yang pertama adalah sebagai host atau tuan rumah. Yang kedua adalah peran masyarakat sebagai wisatawan. Dan Pok Darwis mewujudkan bagaimana masyarakat ini sebagai host maupun sebagai wisatawan mampu mendukung kegiatan pariwisata. Salah satunya adalah pariwisata yang berdasarkan sabta pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Yang masing-masing tentunya sangat mendukung kegiatan pariwisata. Tanpa terwujudnya keamanan, tanpa adanya ketertiban, kegiatan pariwisata mungkin akan jadi kurang nyaman, akhirnya menimbulkan sesuatu yang kapok gitu Pak ya. Jadi peran Pok Darwis itu sebenarnya di sana. Iya benar Mas. Tidak selalu terfokus kepada, karena gini, kalau saya masyarakat awam ya, saya pelaku pariwisata, wisatawan yang ibarat kata wisatawan datang ke sana tinggal menikmati objeknya. Saya bawa tamu dari luar Jawa, dari Jakarta, dan dari daerah-daerah lain, karena saya sebagai guide Pak Yani, ini belum paham benar dengan konsep Pok Darwis. Mungkin teman-teman yang melihat video ini sebagian juga ada pelaku, gitu ya. Jadi bahwa kalau yang saya tangkap, Pok Darwis ini bukan selalu mengelola objek ya Pak ya, tetapi bagaimana masyarakat ini memiliki peran dengan kesadaran penuh untuk mewujudkan dan mensukseskan kegiatan kepariwisataan, ya destinasinya, ya aksesnya, kemudian wisatawannya gitu ya. Nah ini Pak, susah nggak sih Pak panjenengan sebagai ketua memberdayakan sumber daya manusia, menyadarkan teman-teman penggerak Pok Darwis dari kacamata pengurus ataupun panjenengan sebagai seorang ketua? Untuk menyadarkan masyarakat, kami tantangannya apa Pak? Kami juga merasa sedikit kesulitan karena banyak masyarakat itu yang mempunyai perbedaan pendapat. Persepsi. Nah, persepsi. Salah satunya seperti itu. Jadi yang dosen masyarakat di sini seharusnya yang menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata. Nah, atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berrekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai wilayah atau daerah kita. Yang penting masyarakat itu harus kita tanamkan itu terlebih dahulu, karena sudah merasa handar beni, merasa memiliki. Lah kami yakin apa yang akan kita lakukan akan berjalan dengan baik. Nah, kadang inilah masyarakat yang perlu kita rubah mindsetnya, yang perlu tingkatkan SDM-nya, yang mana dalam kesadaran berwisata ini harus benar-benar ada di hati terlebih dahulu. Jadi yang berwisata itu apabila masyarakat sendiri ini sudah merasa puas, merasa nyaman, lah ini layak nggak dijual. Kalau saya merasa nyaman, berarti untuk dijual ini layak. Kalau kita sendiri belum layak melihat aja, nah ini belum maksimal, kenapa harus dijual lah? Kan inilah yang
usaha masyarakat itu kadang Tat, saya bisanya seperti ini, mau nggak mau lakunya ya harus seperti ini. Lah ini yang biasa usaha itu kalau mempunyai pemikiran seperti ini akan tidak laku, akan mangkrak, bila perlu mati suri. Mati suri bagus, masih ada harapan akan hidup. Kalau mati deksep, tidak akan bangun-bangun. Lah inilah Mas yang terjadi. Maka kami berencana menggandeng teman-teman yang sudah berpengalaman seperti Mas Restu Blangkon salah satunya, juga kami punya kenalan seperti Mas Tobang ahlinya outbound dan Mas Ari, Pak Kusworo. Ini saya sangat terima kasih. Nanti kita ajak berkolaborasi sinergis untuk mengembangkan wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan wisata itu juga masih ragu-ragu, masih merasa sedikit kebingungan. Karena apa? Ya tidak ada pendampingan, juga kami merasa juga belum pengalaman juga. Maka kami butuh tokoh-tokoh, pelaku-pelaku seperti penjenengan bersama tim Restu Blangkon ini. Kami menghendaki untuk kerjasamanya bagaimana supaya program wisata Jateng Gayeng yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo ini segera bisa terwujud, dan khususnya di masyarakat desa ini supaya bisa menggali potensinya yang ada di desa. Kami berharap pemuda-pemuda, sarjana-sarjana yang sudah lulus kuliah ini jangan pada meninggalkan desanya, pada lari ke kota karena merasa hidup di desa ini merasa tidak bisa hidup layak, sehingga terus pada lari ke kota. Lah, padahal secara tidak sadar desa ini sebenarnya itu banyak potensi, tapi tidak ada SDM. Karena SDM di desa ini pada lari ke kota, berarti SDM yang ada di desa dimanfaatkan oleh orang-orang kota. Nah, maka melalui kita untuk merubah mindset, mendampingi masyarakat di desa supaya sarjana-sarjana SDM yang ada di desa ini tetap betah tinggal di desa, mengenali potensi sesuai dengan kearifan lokal yang ada, sesuai dengan potensi alam yang ada untuk dikembangkan oleh pemuda-pemuda yang ada di desa ini untuk dikembangkan, dikelola, salah satunya bisa untuk kesejahteraan sarjana itu dan untuk masyarakat secara luas. Saatnya sekarang kita bahwa ternyata ekonomi itu hanya ada di desa. Maka urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota ini kita balik menjadi ruralisasi. Perpindahan dari kota pada ke desa. Nah, ini harapan kita. Jadi desa itu supaya tetap gayeng, tetap sebagai aktivitas masyarakat lebih sejahtera secara berkelanjutan. Wah, mantap. Ini isinya luar biasa ini teman-teman. Satu motivasi yang sangat dahsyat yang ini beliau ini susah banget loh ditemu nih. Jadi hari ini saja jujur saya agak kaget, ternyata ketika kita bertemu beliau harus melewatkan satu jadwal yang cukup penting hanya untuk menyapa kita yang hadir di sini. Kebetulan saya nggak sendiri, ada teman-teman lain yang ada di sini, ada Mas Tobang, ada Mas Ari. Jadi masalahnya sekarang sebenarnya ada di SDM gitu Pak ya. Karena Podarwis sendiri adalah isinya adalah manusianya. Jadi kalau destinasi itu adalah mungkin bisa kita buat atau alam sudah menyediakan. Nah, Podarwis itu adalah manusia yang tinggal di atasnya, yang mengelolanya, memanfaatkannya, mewujudkannya menjadi sesuatu yang akhirnya support dengan kegiatan kepariwisataan. Nah, ini tantangan Pak. Kalau kita selama ini mindsetnya nih lagi-lagi, Podarwis pengembangan wisata desa, pengembangan wisata kampung. Kalau yang berpendidikan tinggi merasa bahwa nyari duit di desa itu is nothing, nggak ada hasilnya. Iya. Nah, yang tinggal di desa merasa anak desa minder dan susah untuk berkembang. Jadi ada dua sisi, satunya merasa desa, yang satunya merasa
tertinggal karena mungkin keterbatasan dan lain sebagainya. Dan ini adalah PR besar, Pak. Saya pengen suatu saat kita bisa ngobrol lagi, menyampaikan bagaimana sih sikap seorang pengelola Pok Darwis yang ideal untuk mewujudkan kepariwisataan. Tapi durasi kita nanti kepanjangan, Pak Yani. Mungkin semoga lain waktu kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol yang lebih fokus lagi ke satu isu, supaya nanti juga jadi inspirasi untuk teman-teman pengelola Pok Darwis, baik yang ada di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia. Nah, ini saya pengen minta closing statement, cuman sayangnya sedang azan di belakang kita. Setelah ini mungkin kegiatan ngobrol-ngobrol kita berakhir, Pak. Saya pengen mendengarkan closing statement untuk atau pesan Pak Yani untuk teman-teman pengelola Pok Darwis yang ada di Jawa Tengah, Pak. Ini siapa tahu nanti dilihat oleh banyak orang nih teman-teman Pok Darwis. Ketika Anda ingin memulai Pok Darwis atau Anda pengen berhenti sekalipun, karena Pok Darwis ini nggak selalu ada uangnya, teman-teman. Ini adalah panggilan hati. Konsistensi yang menentukan di sini. Nah, ini saya nyun pesan-pesannya Pak Yani kepada teman-teman pengelola Pok Darwis itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih dalam closing statement ini. Pertama, yang perlu kita lakukan bahwa fungsi sebagai penggerak sadar wisata dan Sabta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata. Intinya kita merasa memiliki yang mana wisata itu tidak hanya kita jual, tapi juga untuk memberikan support secara batiniah maupun lahiriah pada diri kita sendiri untuk bisa hidup lebih nyaman, sejahtera, dan bahagia. Jadi Pok Darwis ini sebuah kesadaran masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat mendukung Sabta Pesona. Jadi intinya Pok Darwis itu adalah relawan. Terima kasih. Jadi teman-teman relawan Pok Darwis di seluruh Nusantara, di seluruh Jawa Tengah, jangan pernah ragu untuk berbuat baik, mengembangkan kegiatan pariwisata. Insya Allah ketika kita membawa manfaat untuk orang lain, pariwisata itu efeknya sangat luar biasa. Nggak sekedar kita ngomongkan uang, tapi banyak nilai-nilai yang punya harus kita jaga bersama-sama di dunia pariwisata. Itu saja satu buah obrolan singkat yang cukup inspiratif pagi hari ini dalam acara Restu Blangkon Jagongan. Semoga nanti masih bisa diberikan kesempatan, Pak, ngobrol lagi yang lebih lama, lebih dalam materinya. Dan waktu kita memungkinkan. Matur nuwun sudah datang di Restu Blangkon Podcast, Restu Blangkon Jagongan. Saya undur diri. Matur nuwun, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa yang merasa video ini bermanfaat untuk like, komen, subscribe atau share kepada teman-teman yang membutuhkan. Semangat selalu teman-teman relawan Pok Darwis Jawa Tengah, Wonderful Indonesia. Luar biasa.